Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, "Laqitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa aqadtu bi yadihi fa qultu ya Rasulullah, akhbirni bi fawadilil a'mal." Faqala, "Ya Uqbah, sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa'fu amman zalamak." Wasiat Nabi yang luar biasa. Kata Uqbah bin Amir, ada subhanallah di kalangan sahabat yang Allah berikan taufik, mereka bertanya sesuatu bukan cuma untuk manfaat dirinya, tapi manfaatnya besar bagi orang lain dan dia pun dapat pahala dari situ. Uqbah bin Amir cerdas, dia mengatakan, aku pernah bertemu dengan Nabi SAW satu waktu, aku memegang tangan beliau, lalu aku mengatakan, wahai utusan Allah, beritahukan kepadaku amalan-amalan yang paling utama, yang jarang orang bisa buat, keutamanya besar gitu loh. Aku juga bisa menjadi orang yang luar biasa, bukan cuma orang biasa saja, jadi orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Maka pesan Nabi SAW 3 poin. Sambunglah silaturahim dengan orang yang memutus hubungan denganmu. Berat itu. Ada keluarga nggak mau datang ke rumah kita, tapi kita disuruh datang ke rumahnya. Kita disuruh datang, sambung hubungan sama orang yang memutus hubungan denganmu. Silaturahimnya mereka tidak mau jalin, kau tetap biasa aja. Yang kedua, pesan Nabi SAW, berilah sedekah kepada orang yang kikir kepadamu. Kalau orang pelit sama kamu, kau justru kasih ke dia. Jangan balas. Oh, ini tetangga nggak pernah kirim makanan, saya nggak mau kirim makanan juga. Jangan ikut-ikutan. Kirim aja, kita nggak usah peduli. Kita sedang bermuamalah sama Allah SWT. Ini di sekitar kita cuma variabel hukum saja Allah hubungkan. Oh, ada hubungannya sama tetangga, sama teman, sama orang tua, sama segala macam. Kita bermuamalah dengan Allah SWT. Wahai suami istri, fahamlah sebagai suami dan istri, kita bermuamalah sama Allah. Pasangan kita ini hanya Allah amanahkan saja. Jadi Allah seperti pesankan, wahai para istri, ini suamimu ya, layani dia, patuhi dia, karena aku yang balas kamu. Gak usah lihat suaminya. Kalau kita lihat suami kita, ada kadang kita jengkel sama dia di waktu-waktu tertentu, kecewa mungkin. Tapi ternyata Allah hubungkan hukum dari tangan dia. Inilah Nabi SAW mengatakan, siapapun istri yang meninggal dunia lalu suaminya ridho, maka kecuali dia masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Oh, ternyata Allah hubungkan variabel hukum dengan orang ini. Hubungan saya sama Allah, ada nikmat kita syukuri, ada cobaan kita sabari. Begitu juga kalian atau kita ini suami, gitu kan? Kalau kita mau ikutin istri, kita udah setengah mati kerja, keringatan, lalu dikasih uang, minta uangnya marah-marah lagi. Mana uang bulanannya? Padahal hasil dari keringat kita nih. Minta duit, mau makan tapi marah-marah kadang-kadang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan ini loh istrimu, atau amanahkan ya, bekasih dia makan, kasih dia minum, kasih pakaian, kasih rumah, hidupin dia sebagai ganti ayahnya. Karena aku akan balas kamu. Hubungan kita sama Allah, maka tidak ada kekecewaan, gitu kan? Karena kita tahu, oh kalau datang pun cobaan berarti Allah lagi ingin menguji saya. Itu juga dengan anak, begitu dengan orang tua, begitu juga dengan lingkungan kita. Muamalah seorang mukmin dengan Tuhannya Allah. Maka ini pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, ini jadi saksi bahasan kita, dan maafkanlah orang yang telah menzalimimu. Orang yang buat kezaliman, maafin. Nanti antara kita sama Allah. Saya sudah bilang tadi, nggak usah khawatir teman-teman. Kalau dia tidak melakukan perbuatan untuk bertobat sama Allah dan meminta maaf sama kita, mengembalikan hak kita, dia tetap dihukum. Tapi kita tugasnya maafin, walaupun dia tidak tahu itu. Karena ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.